Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi konflik dalam keluarga. Dan adapun teman-teman kelompok saya, yaitu Agustina Marianti, Asyifa Hidayatullah, Khairul Annisa Jalil, Elsa Daniel, Indira Asahra, Rindi Antika, Nurul Fajra Sunali, Sri Reski Aulina, Widya Surya Cendikiani. Dan saya sebagai moderator akan mengarahkan kepada anggota-anggota kelompok untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Yang pertama, pemateri pertama dipersilahkan kepada Saudari Rindi Antika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik. Jadi, konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, serta dengan ancaman ataupun kekerasan. Menurut Sarjono Sukanto 2006. Adapun definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu menurut Webster dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Warminta dan menurut Reed dan Rubin. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok. Baik, materi selanjutnya masih dalam pengertian konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kak Elsa. Kepada Saudari dipersilahkan. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik dalam keluarga. Di sini ada beberapa faktor yang membedakan antara konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain. Adanya karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu intensitas, yang kedua kompleksitas, dan yang ketiga durasi. Menurut Visin 2003. Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Jadi di sini hubungan keluarga itu adalah jenis hubungan yang paling dekat. Kemudian keterikatan antara pasangan atau orang tua dan anak-anak atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi atau memiliki kelekatan, afeksi maupun komitmen. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indira Asahra. Kepada Saudari dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama konflik horizontal, di mana konflik horizontal yang dimaksud kali ini yaitu konflik yang terjadi antara 2 individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama, dalam hal ini keluarga, di mana di mata hukum itu suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, mereka memiliki kedudukan yang sama saja. Konflik horizontal terbagi lagi menjadi 2, yang pertama konflik keluarga yang mempunyai anak dan konflik keluarga yang tidak mempunyai anak. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu konflik keluarga yang mempunyai anak. Nah, setiap pasangan pasti akan mengalami konflik, di mana dengan posisi keduanya yang sama mereka tentu tidak akan mau kalah demi mempertahankan ego mereka masing-masing, yang membuat mereka sulit untuk menjalin korelasi yang baik, yang mana pada keluarga ini mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Namun di sini kondisinya ada anak di tengah-tengah mereka.
yang tidak dapat dikuasai, tapi anak di sini bisa sebagai pereda, bahkan sebagai pemicu terjadinya konflik tersebut. Selanjutnya yaitu konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya dan keseluruhan organisasi, sehingga jika dikaitkan dengan keluarga, seorang istri yang merasa suaminya tidak adil pada dirinya, atau sebaliknya seorang istri yang tidak adil kepada suaminya, maka terjadi konflik, dan kadang suami suka memberontak atau istri suka memberontak dan membuat pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kekerasan fisik. Nah, konflik diagonal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu konflik keluarga yang mempunyai anak dan konflik keluarga yang tidak mempunyai anak. Nah, yang pertama yang akan dibahas, konflik keluarga yang mempunyai anak. Pada keluarga ini, di mana istrinya merasa sang suami tidak adil pada dirinya dan si anak. Dalam hal ini, harta gonogini yang membuat istri menjadi kesal dan memberontak, serta memicu suami bertindak kekerasan di luar pemikirannya. Selanjutnya yaitu konflik keluarga yang tidak mempunyai anak. Pada keluarga semacam ini, konflik juga sering terjadi. Yang menyebabkan itu adalah di mana seorang suami yang merasa terjadi ketidakadilan pada dirinya, yang mana seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, atau seorang suami merasa istrinya yang bermasalah, dan seorang istri merasa jika suaminya yang memiliki masalah, sehingga mereka mengalami pertentangan yang tidak kunjung usai karena keduanya tidak bisa menoleransi kekurangan yang mereka miliki. Baik, Saudari Khairun Annisa Jalil, kepada Saudari Khairul Annisa Jalil dipersilahkan. Oke, adapun faktor-faktor penyebab konflik dalam keluarga. Nah, sangat sulit untuk merangkum semua penyebab yang ada dalam konflik keluarga, karena setiap keluarga memiliki masalah tersendiri. Nah, berikut saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab yang ada dalam konflik keluarga. Itu menurut Wirawan tahun 1992. Nah, faktor yang pertama itu kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dalam menanggulangi masalah. Di mana di sini dalam setiap pribadi yang ada dalam anggota keluarga itu kurang untuk berinteraksi dalam menanggulangi masalah ketika ada masalah. Nah, yang kedua itu kurangnya komitmen terhadap keluarga yang menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga dalam menangani masalah jika satu atau lebih dari anggota keluarga tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Nah, di sini intinya dalam setiap keluarga itu harus memiliki komitmen yang baik, dan jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik dan memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, faktor yang ketiga yakni peran yang kurang jelas dan kaku dari anggota keluarga. Setiap keluarga memiliki dan menetapkan peran masing-masing anggotanya dan harus terjadi secara fleksibel, tidak kaku. Dan yang keempat, kurangnya kestabilan menghadapi lingkungan. Nah, setiap anggota keluarga itu harus stabil dalam menghadapi lingkungan. Nah, yang terakhir, faktornya yakni tidak lancarnya komunikasi dalam keluarga, sehingga permasalahan yang muncul tidak dapat dibicarakan dan dicari jalan keluar yang terbaik. Nah, pada intinya, jika kita mau menghindari konflik dalam keluarga, perbaikilah komunikasi kita dengan anggota keluarga agar tidak terjadi permasalahan, dan jika ada permasalahan kita bisa bicarakan baik-baik jika komunikasi itu lancar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Fajrah Sunali. Kepada Saudari dipersilahkan.
Baik, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan konflik dari dalam keluarga. Baik, yang pertama, kelebihan konflik dalam keluarga. 1. Mengetahui opini baru pribadi antar anggota. 2. Konflik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam keluarga yang terlibat. 3. Menimbang keputusan sesuai kesepakatan. 4. Menerima kesalahan diri sendiri. 6. Ketika pihak yang terlibat sama-sama kuat, konflik pun dapat memunculkan sebuah kompromi baru agar setiap pihak mendapatkan apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. 6. Menyusun beberapa rencana. Berikutnya, kekurangan konflik dalam keluarga. 1. Mengganggu psikis anak. 2. Mengalami penurunan kehargaan diri, kebermaknaan hidup, kualitas hubungan positif dengan orang lain. 4. Menimbulkan keegoisan. 5. Memicu rusuhnya hubungan antara individu dan kelompok. 6. Menyebabkan perselisihan antara anggota keluarga. 7. Menimbulkan rasa tidak suka antara anggota keluarga. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hashila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara upaya pencegahan konflik dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, konflik yang terjadi dalam keluarga bisa dengan mudah memicu emosi setiap anggota keluarga. Dan tak jarang banyak anak yang dibentak oleh ayah, bahkan hingga main tangan saat ayahnya emosi. Atau terkadang suami mengamuk pada istrinya, adik yang marah pada kakaknya, atau malah kakak yang lari dari rumah. Jika konflik yang terjadi dalam keluarga dibiarkan berlarut-larut, tentu saja menjadi hal yang tidak baik untuk keutuhan sebuah keluarga. Adapun kunci penting dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga, yang pertama yaitu jangan asal bicara, di mana saat berada dalam sebuah konflik, seseorang akan menjadi lebih emosional dan sensitif. Lebih baik kita menghindari untuk tidak asal bicara agar tidak terjadinya konflik yang lebih besar. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi upaya pencegahan konflik dalam keluarga. Kemudian kunci penting dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga yang kedua yaitu melihat suatu konflik dari sudut pandang berbeda. Saat kamu menemui suatu pandangan yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain, mungkin hal ini bisa membuatmu merasa kesal, tapi cobalah untuk meredam ego sebentar. Coba rasakan apa yang mungkin mereka rasakan. Misalnya saja kamu mencintai pria beda agama dan kalian memutuskan untuk menikah. Tentu akan ada banyak konflik yang akan kamu alami, termasuk apakah orang tua kamu setuju. Cobalah untuk mendengarkan apa yang orang tuamu utarakan dengan dengarkan dari hati ke hati untuk dapat jalan keluarnya. Dan yang ketiga yaitu jangan fokus pada orangnya tetapi masalahnya. Seringkali seseorang marah pada suatu keadaan yang mempersulitnya, lantas malah membenci orang yang terlibat di dalamnya. Seperti misalnya, kamu hendak pergi berlibur keluar kota bersama teman-temanmu, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tuamu.
Kamu pasti merasa kesal dan membenci orang tuamu, padahal ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk memberikan penjelasan yang baik pada orang tuamu. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh saling menyalahkan. Saat konflik terjadi dalam keluarga, tidak jarang seorang akan mencari kambing hitam yang patut untuk disalahkan. Jangan seperti itu. Bukannya mendapatkan jalan keluar, tentu hal ini malah dapat memperkeruh suasana dalam keluarga. Sebaiknya mulai atur nafas panjang dan mulai dengan kepala dingin. Ajak semua anggota keluarga untuk duduk bersama membicarakan masalah yang terjadi tanpa harus saling menyalahkan. Mulai susun solusi bagaimana sebaiknya jalan keluar yang tepat. Banyak hal yang bisa dibahas selain adu mulut dan menyalahkan pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Widya. Kepada Saudari Widya dipersilahkan. Peran guru BK terhadap konflik dalam keluarga. Guru BK ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan atau memberikan solusi konflik dalam keluarga yang ingin permasalahannya dapat segera terselesaikan. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal. Adapun peran penting BK dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga, yang pertama yaitu membantu menyelesaikan pertentangan di dalam keluarga. Yang kedua, membantu setiap anggota dalam sebuah keluarga untuk mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Yang ketiga, membantu menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari perilaku negatif dan jauh dari tindakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, membantu meningkatkan kapasitas orang tua dan keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi mengenai konflik dalam keluarga. Sekian dari kelompok 2. Saya sebagai moderator menutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.